Sebenarnya yang paling susah itu ya itu tantangannya kalau dapat konsumen yang nggak benar. Jadi Contohnya? saya ada beberapa konsumen yang nggak benar. Jadi ya kadang-kadang mereka suka bohong. Contoh misalnya mereka ya PHP lah, PHP. Terus kedua ya ini PHP itu maksudnya mau beli tapi nggak jadi beli. iya. Nah, waktu di dunia properti ini pernah nggak berniat gue capek lah gitu, terus aku pindah aja lah dari properti gitu. Untuk orang-orang yang dia bukan berasal dari keluarga pebisnis, Oke. better dia bekerja dulu atau dia ya udah kamu buka bisnis aja, coba aja gitu. Senang banget karena hari ini teman ngobrol saya adalah seorang koko-koko BSD yang sudah pro untuk menjual ratusan rumah atau udah bahkan sampai ribuan kayaknya ya. Jadi siapa lagi kalau bukan Ko David. Nah, jadi Iya. gimana kabarnya Ko? Sehat, baik, luar biasa. Luar biasa. Oke, nah jadi kalau mau sharing sedikit nih. Waktu awal mula, Koko kenapa sih dari sekian banyaknya usaha gitu kan, kenapa akhirnya memilih untuk bisnis properti? Oh oke. Jadi gini, sebenarnya gue kan backgroundnya emang jualan ya. Jadi sebenarnya keahlian gue ya bisa jualan, bisa networking sama negosiasi dan melobi. Nah gue carilah yang kira-kira passion. Nah kebetulan kan gue suka apa? Dulu sebelum jadi agent properti kan gue suka ini lihat-lihat rumah-rumah mewah. Kadang-kadang bilang wah ini kayaknya mantep juga nih kalau suatu saat nanti gue bisa punya ya kan. Nah, pas baca-baca Google katanya ya gimana caranya bisnis properti. Nah dimulai dari ya jualan properti dulu. Baru ntar lama-lama bisa punya properti ya. Punya modal ya. Dia punya modal ya mana tahu bisa beli rumah-rumah gede mewah. Ya, begitulah. Itu dari tahun berapa berarti? Sebenarnya kalau official ya, joint agency itu dari tahun 2020 official. 2020 berarti Iya. 5 tahun. Iya 5 tahun. Cuman dulu pada saat gua umur 21 tahun, 22 tahun, gua udah pernah iseng-iseng jualan properti. Kejual. Kejual. Tanah. Okay. Nah, salah satu pembelinya adalah salah satu motivator lah yang terkenal. Nah, di situ gua tertarik karena ngerasain ya komisinya gede ya. Kenapa nggak fokus aja gitu. Nah akhirnya pas tahun 2020 ya tiba-tiba gue kepikiran lagi nih, ayolah coba kita jualan lagi gitu. Kalau komisinya 2,5 ya? Tergantung, bisa 2-3% komisinya. Soalnya kan aku punya tetanggaku kan jualan properti juga. Gitu. Kemarin terakhir dia deal rumah 7,5. Itu katanya dapat komisinya 100 sampai 150. Betul. Emang segitu. Kalau second ya kurang lebih kan rata-rata pemilik properti tuh kasih komisi tuh 2%. Iya. Tapi kalau kayak dari developer tuh beragam lah. Ada dari 2%, 2,5%, bahkan sampai 3%. Contoh kayak misalnya di Bali tuh. Bali itu kasih kita komisi tuh 5%. Oh iya? Iya. Jadi tiap-tiap daerah developer beda-beda semuanya. Jadi dalam setahun itu biasanya target Koko jual properti berapa? Berapa ratus? Enggak, kalau sebenarnya kalau untuk target jumlah properti yang mau gue jual sih sebenarnya sih gak ada target. Cuman kita sesuai dengan goal kita aja nih. Contoh misalnya dalam setahun ini kita pengen beli apa. Contoh misalnya targetnya adalah kalau sekarang kan gue yang penting anak bisa sekolah, oke lah ya kan. Nah di situ baru kita kalkulasi nih. Misalnya sekolah katakan 100 juta misalnya setahun. Nah kita ya cari duit segitu. Jual berapa properti. Jadi gitu. Sesuai apa yang mau dicapai baru kita nentuin mau jualnya berapa properti. Nah gitu. Biasa lebih ke goal kitanya sih sebenarnya. Oke. Nah terus kalau misalnya nih Koko kan lingkungannya mungkin orang-orang yang cukup punya dana lah ya untuk membeli gitu. Kalau misalnya kayak ada agen-agen baru kan biasanya kalau agen properti itu selalu merekrut agen ya? Iya. Kayak asuransi kan? Oh, kalau kita enggak. Kita enggak rekrut. Sebenarnya kita cuma ya hanya fokus jualan aja sebenarnya. Kecuali ada merekrut tuh misalnya prinsipal. Jadi dia misalnya prinsipal itu ya dia bisa jualan, bisa rekrut juga agen-agen buat masuk ke kantor dia. Tapi kalau kayak untuk gua pribadi, gua lebih fokus untuk jualan sih. Oke, nah
kalau misalnya kan kayak prinsipal tadi kan ada tugasnya untuk merekrut juga kan ya. Iya. Nah, yang direkrut itu kan bukan berarti adalah orang yang memang sudah punya link orang-orang yang berada kan. Mungkin ada orang yang direkrut itu karena mungkin habis dikena PHK, nggak punya pekerjaan, ngapain ya? Ya udah deh jadi agent aja, gitu kan. Nah, bagaimana menurut Koko caranya supaya bisa survive sebagai agent properti baru yang baru masuk, padahal sekarang properti katanya lagi turun? Jadi gini, sebenarnya jujur terus terang aja, saya tuh dari background yang nggak punya relasi sama sekali. Contoh kayak saya tuh sekolah di tempat yang maksudnya sekolah yang teman-teman saya, lingkungan saya itu ya sorry aja, maksudnya tidak berada sama mereka tuh, ada yang judo, terus ada yang narkoba, ada orang-orang nggak bener lah. Nah, dari saya dari lingkungan seperti itu, nah itu maksudnya PR juga buat dapat networking yang benar-benar bisa dapat yang networking yang lumayan. Kalau saya pertama-tama juga ngerasa waduh kayaknya lingkungan kita tuh begini-begini aja yang ada. Nah, akhirnya saya inisiatif kita join ke lingkungan yang lumayan ada duit lah. Nah, gimana caranya? Contoh kita ikut join komunitas sport misalnya. Kita cari sport yang kira-kira orang yang join itu adalah orang-orang berduit lah, ya kan? Nah, dari situlah kita membangun relasi. Udah bangun relasi, ya baru kita menawarkan apa yang bisa kita tawarkan sebenarnya. Jadi kalau buat agent-agent properti yang baru mau join, baru mau mulai, sebenarnya ya yang penting adalah ya bergaul dulu aja. Cari referensi. Misalnya kalau orang tua kita punya temen nih, misalnya nih, kita tanya teman kira-kira yang penghasilan dari 120 juta siapa misalnya, atau nggak ada saudara kita nggak yang kira-kira punya duit. Biasa kan orang-orang yang punya beli properti itu adalah orang yang punya penghasilan yang lumayan lah, ya kan. Nah, dari situ kita dapat referensi. Nah, biasa mulut ke mulut sih, mulut ke mulut ya, kita servis dia, kita kasih dia yang terbaik, otomatis dia pasti akan referensi terus sih. Nah, tapi ada masalahnya kok. Misalnya nih, tadi kan Koko bilang supaya kita dapat lingkungannya berubah ya, kita join sasanya di sport gitu kan. Nah, permasalahannya kalau kayak agent baru yang anggaplah dia habis di PHK, terus dia baru join di sini, duit aja nggak punya gitu. Sedangkan kalau kita join komunitas itu, menurut saya itu pasti akan ada yang dikeluarkan gitu. Nggak mungkin, apalagi kalau kita bergabung di dalam komunitas yang memang berada, terus kita sangat tidak berada gitu kan, jomplang dong gitu kan. Mungkin mereka sendiri ini kenal mau ngapain nih gitu kan. Nah, itu terus gimana kalau dengan kasus yang seperti itu? Nah, jadi gini, sebenarnya ya gue ngomong terus terang aja ya. Maksudnya sebagai agent properti, banyak yang bilang kan, wah agent properti itu tanpa modal. Menurut gue salah sama sekali. Karena kita namanya bergaul itu kita butuh modal. Apalagi lo mau bergaul sama orang-orang yang berada. Kan? Betul. Nah, itu orang harus ada satu aja temen yang kira-kira menurut dia nih temennya yang punya duit lah. Nah, biasa dari situ baru kebuka nih. Contoh, misalnya saya ada satu teman orang berduit lah. Misalnya dia punya bisnis apa ya kan. Nah, dari situ kita deketin dia dulu nih. Maksudnya kita tanya aja sama dia nih, bro, kenalin dong teman-teman lu, misalnya hobi apa, hobi sport, misalnya hobi basket lah, misalnya. Jadi dari dia itu, ajak dong, gue main ke komunitas basket lu. Nah, dari situ baru mulai kebuka nih. Kenalan. Misalnya pemain basket, misalnya sekali main basket kan komunitas itu ada 30 orang atau 40 orang kan. Nah, dari 30 orang itu ya kita bergaul nih satu persatu nih. Catat nomor HP-nya, ntar ya rutin. Nah, misalnya dari 30 orang itu ada yang main futsal atau main pedal lah yang sekarang lagi musim ya kan. Nah, kita ajak aja, lu kalau main pedal ajak gua dong. Nah, kita gabung lagi. Nah, itu lama-lama jadi banyak. Soalnya join pedal pasti seenggaknya harus ada duitnya. Iya, makanya kalau untuk agent properti itu ya sebenarnya butuh modal. Kalau lu nggak ada modal ya terus terang aja emang agak berat sih, berat. Buat networking lah, kita ngomong bukan agent properti, buat networking lah. Lu kalau nggak ada modal tuh udah susah, udah berat. Soalnya aku punya teman kok waktu itu, jadi dia itu targetnya menengah ke bawah propertinya, jadi bukan properti yang inilah gitu. Terus katanya kalau properti yang menengah ke bawah itu lebih capek katanya.
daripada yang ke atas. Tapi kalau ke atas berarti ya kita harus nyari orang yang memang punya duit untuk beli. Betul. Gitu kan. Nah itu menurut Koko gimana? Jadi gini, kalau menurut saran gua ya, kalau misalnya lo nggak ada yang kayak tadi lo bilang apa dia di PHK, nggak ada modal, menjadi properti, menurut gua mendingan ngelamar kerja aja sebagai in-house property. In-house property itu contoh misalnya kerja sebagai agent yang digaji sama developer. Contoh misalnya rumah-rumah yang apa kelasnya yang harga 500 juta nih, ya lamar kerja di situ aja. Nah di situ bakalan banyak database yang lo dapat. Ketika udah oke, nah baru independen. Soalnya kalau untuk jadi agent properti itu kan kita nggak dapat gaji nih, ya kan? Otomatis kan ya namanya kita mau bergaul, ya kita keluar modal lagi dong, ya kan? Sedangkan kalau lu nggak ada modal ya mau nggak mau ya lu jadi in-house dulu. In-house itu kan digaji, misalnya gaji ya berapa lah? Gajinya sih nggak terlalu gede, cuman komisi kan, biasa kan sales kan begitu nih. Komisi. Nah, tapi yang paling mantap itu adalah database sebenarnya. Jadi ikut pameran kan lu otomatis kan ditaruh nih di mall-mall tuh ya kan, lalu bagian-bagian brosur, nah itu database dapat dari situ. Kamu pernah ikut pameran? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Iya. Kenapa? Karena gue udah punya relasi. Ya gue langsung nggak pernah kerja in house, jadi gue langsung ya jualan aja ke teman-teman gue sebenarnya. Oke. Kalau dari Ko Davin sendiri, kebanyakan yang beli properti itu orang yang tinggal di Jakarta atau orang yang misalnya punya bisnis di Kalimantan, dia tinggal di Kalimantan kan Kalimantan banyak yang orang daerah lah ya, orang kaya raya lah gitu. Lebih banyak yang beli orang Jakarta atau orang yang tinggal di luar Jakarta? Campur sih, ada yang orang Jakarta, ada yang orang, kan kebetulan saya di Serpong nih, teman-teman kita yang di Serpong ada yang orang daerah beli ke properti sama saya. Paling banyak setahun berapa juga rumah yang kejual? Kalau saya sih lebih mengutamakan quantity ya. Jadi sebenarnya quality. Kalau quantity kan jumlah. Kalau kita kan jualan properti Serpong itu sebenarnya rumahnya kan harganya ya lumayan ya di atas 5M gitu kan. Jadi sebenarnya target saya itu jual sebenarnya ya minimal ya 10 unit lah. Per tahun. Minimal 10 unit per tahun. Paling banyak pernah dapat berapa? Paling banyak sebenarnya ya paling 13, 14. Tapi kita hajarnya ke quality. Kenapa waktu itu yang dipilih properti yang di BSD? Apa karena dekat rumah? Karena saya dekat rumah. Oh gitu. Jadi kalau rumahnya di Jakarta, pilih properti yang di Jakarta. Iya, betul. Oh, jadi memang menjual tuh kalau dari agent baru mungkin memilih menjual yang dekat rumah dulu. Sebenarnya paling enak kayak gitu. Cuma kebalik lagi nih, agent baru itu kira-kira marketnya itu orang mana? Kebetulan kan market saya itu, teman-teman saya itu paling banyak mau properti daerah Serpong. Jadi ya udah kita jualan ya daerah Serpong aja sebenarnya. Iya. Oke. Terus berarti kan udah dari lulus lah ya pernah properti kan sampai sekarang gitu. Apa kesulitan yang paling terbesar di dunia properti? Sebenarnya yang paling susah itu ya itu tantangannya kalau dapat konsumen yang nggak benar. Jadi saya ada beberapa konsumen yang nggak benar. Jadi ya kadang-kadang mereka suka bohong. Contoh misalnya mereka ya PHP lah, PHP. Terus kedua ya ini PHP itu maksudnya mau beli tapi nggak jadi beli. Iya. Dia mau apa namanya janji mau misalnya ketemu di sini nih, ini udah mau DP nih, ternyata dia molor, akhirnya nggak jadi. Ya, itu kan udah biasa lah. Oke. Terus kalau dari dunia properti sendiri, itu siapa sih yang menjadi patokan untuk belajarnya Koko? Aku kalau jualan properti harus jadi kayak dia nih. Gitu. Sebenarnya kalau untuk jualan properti ya, kalau untuk apa background di properti sih saya sebenarnya demen Bung Chandra sih. Karena dia klien saya juga. Dia pernah beli juga kan. Jadi kita tahu nih taktik dia negosiasi gimana. Gimana emangnya? Contoh gini, dia pernah beli ruko sama saya nih. Itu di Gading Serpong, 2 unit. Dia beli itu kalau nggak salah 3M. Tapi 3M berarti 2 unit waktu itu pas lagi jual BU tuh 5M. 2 unit dapat 5M. Nah, sama dia pas sudah beli dia cuma bayar uang tanda jadi. Nah, diulur-ulur waktu setelah 3 bulan ternyata sama dia dijual lagi sama orang lain. Jadi dia tanpa harus bayar lunas, ibaratnya cuma dengan modal uang tanda jadi, dia bisa dapat 1,5 M karena dia jual ke orang 6,5 M. Nah, itulah. Tapi zaman sekarang kayaknya udah agak susah sih kayak gitu.
Kenapa susah? Orang udah banyak yang tahu taktik-taktik kayak gitu. Iya. Oke. Nah, terus kalau seandainya nih, kau kan dulu setahu sebelum properti pernah jadi IO ya? IO pernah. Jualan makanan ya? Food festival. Iya, food festival. Nah, terus akhirnya sekarang memutuskan untuk di dunia properti lagi. Iya. Nah, waktu di dunia properti ini pernah nggak berniat gue capek lah gitu, terus aku pindah aja lah dari properti gitu? Sebenarnya untuk kayak gitu sih nggak pernah ya. Jadi properti itu banyak turunan ya. Contoh misalnya gini, misalnya gue jual rumah sama lu nih, ya kan? Otomatis kan lu pas beli rumah kan butuh isi-isinya, bener kan? Betul. Butuh interior. Nah, lu pasti tanya ke gue, ada kenalan orang interior nggak? Aku pasti ngomong ada. Nah, itu kan masuk lagi ke gue. Terus dari interiornya ngasih komisi. Iya, benar. Karena gue ada beberapa kerja sama vendor. Contoh misalnya lu, wah kayaknya anak-anak gue butuh rumah yang ada kolam renang, sedangkan rumah ini gak ada kolam renang. Bisa, gue bikinin kolam renang. Nah, gue ada vendor, gue kasih jasa itu ke lu. Jadi sebenarnya one stop entertain itu udah menurut gue udah oke banget gitu. Jadi gak ada alasan gue buat ganti bisnis lain, karena ya lumayan hasilnya. Kalau kayak vendor tuh biasa komisinya berapa? Kalau rumah kan 2,5% kan? Ya 2,5 atau 3% lah. Atau 3% gitu. Kalau kayak kita ngamain ke vendor lain itu berapa persen? Tergantung ya, bisa 5-10%. Oh, lebih gede? Ya lebih gede jasanya, dari jasa ya. Nah, terus kalau misalnya nih kayak kedepannya gitu, misalnya kamu sekarang jadi agent nih, pernah nggak sih aku pengen buat agensi sendiri gitu, ngerekrut para agent gitu? Oh, sebenarnya ini properti juga kita bareng-bareng sih. Jadi kantor ini kita bareng-bareng, ada agennya juga. Jadi ya kepemilikan ya sama-sama kita. Oh, itu memang udah ada pemilikan juga. Jadi kebetulan ada prinsipal ya, dia ngejalanin gitu. Oh, untuk nyariin orang-orang. Iya. Oh, oke. Berarti kedepannya apakah mau perbanyak agennya di situ atau mau banyakin cabangnya? Sebenarnya kalau untuk banyakin agent kan itu sebenarnya tugasnya prinsipal kan, ya kan. Kalau kayak gua gini, gua lebih fokus jualan. Nah, tapi kalau untuk ekspansi ke depan, gua sih sebenarnya jujur aja, gua tertarik sama, mungkin gua kan ada kemampuan buat jual beli properti. Mungkin gua bakalan mencoba jual beli perusahaan. Mau mencoba hal yang baru lah. Mungkin ke situ sih arahnya. Kalau properti ya tetap kita jualan-jualan ya kayak biasa aja sebenarnya. Aku penasaran nih. Tadi kan kalau kayak prinsipal properti gitu ya. Tadi apa? Karena kan prinsipal ini digaji ya. Beda sama agent kan. Kalau agent prinsipal nggak digaji. Oh, prinsipal. Jadi prinsipal itu ada dua macam, ada yang digaji, ada yang nggak digaji. Kalau yang nggak digaji itu berarti kepemilikan juga dia. Sama-sama kita kepemilikan. Cuman ya mungkin share-nya lebih gede gitu. Kalau yang digaji, biasanya tugasnya prinsipal apa aja? Business development. Jadi dia rekrut dan dia membimbing timnya. Contoh misalnya seminggu sekali ada meeting, ya kita ajarin lah. Maksudnya gimana caranya jualan, kesulitannya apa. Nah biasa kayak gitu sih, lebih ke business development. Tapi bukan menjual. Bisa jualan juga, cuman ya lebih fokusnya ke business development sih. Rekrut agent sama mengembangkan supaya mereka bisa jalan. Tuh, cuman kan kendalanya begini. Zaman sekarang kalau mau rekrut orang itu nggak gampang, ya kan? Kadang-kadang namanya agent properti itu kan lu nggak gaji dia, ya kan? Jadi dia mungkin ada suka keluar masuk dan dia ada bisnis sampingan yang lain. Nah, sedangkan lu butuh duit. Sedangkan prinsipal itu kan emang fokusnya adalah business development. Tapi kalau timnya nggak jalan, ya mau nggak mau harus jualan lagi, benar nggak? Nah itu kendalanya sebenarnya. Terus kalau misalnya nih kayak agent-agent gitu, nah agent itu kan tidak digaji ya? Iya, nggak digaji. Iya kan, karena kan dia berdasarkan komisi. Komisi, betul. Nah, ada nggak saran dari Koko sendiri untuk agent-agent properti yang baru yang mereka tidak digaji, tapi mereka butuh hidup supaya mereka tetap bisa bertahan di dunia agent properti? Nggak bisa. Oh, lu bisa. ikut orang dulu. Kalau misalnya lu butuh Mending duit, gitu ya. Kalau kayak gua kan gua terjun emang karena gua ada background lah ya. Banyak ya. Bukan. Jadi kalau nggak ada, tetap bisa gitu. Amin. Okay. Tapi kan minimal gua udah ada market, Iya. gua udah ada market. Jadi gua sebenarnya ya gak gitu kesulitan juga buat jualan properti kan. Dari gua awal join aja seminggu udah jualan. Nah,
jadi gue ya nggak kesulitan lah. Tapi kalau buat orang yang baru mau mulai jadi agent, ya menurut gue kalau duitnya ngepas, buat networking kan ya, buat networking itu kan lu butuh duit nih. Mendingan lu ini aja join jadi in-house dulu. Sedangkan in-house itu sebenarnya bagusnya apa? Karena lu digaji, sama lu ikut pameran lu bisa dapat database. Jadi belajar dulu. Belajar dulu. Ya kecuali lu ada duit, nah lu mau join ya oke, nggak apa-apa, langsung mulai. Karena namanya komunitas tuh nggak mungkin nggak ngeluarin duit. Pasti ngeluarin duit. Anggaplah paling termurahnya kita ke kafe. Iya, kafe 100.000 juga pasti keluar. Pasti keluar. Gitu, belum parkir. Iya benar. Iya, parkir belum. Makanya sebenarnya sih, ya semua bisnis itu ya pasti butuh duit lah. Iya. Cuma tingkat modalnya itu ya ada seberapa banyak, iya. Ya kan? Kalau agent properti itu sebenarnya ya minim modalnya, tapi bukan berarti tanpa modal ya, iya. Minim modalnya. Kayak ikut komunitas kan kita sebenarnya ikut join sama orang-orang hebat itu, orang-orang berduit kan. Kita ya sebenarnya bisa networking selain kita jualan properti, ya kan kita bisa dapat referensi juga kan. Nah kita bisa kasih jasa, contoh misalnya mau bikin kolam renang, nah kita juga bisa begitu. Banyak hal lah, sebenarnya banyak networking tuh yang paling penting sih kalau buat kita tenaga penjual ya. Kok lagi mau ada bikin bisnis lain nggak? Enggak. Misalnya restoran atau klinik kecantikan atau apa gitu, enggak? Gue cuma pengen belajar itu jual beli perusahaan, karena salah satu-satunya orang yang gue sangat ngefans ya, public figure gue adalah Sandiaga Uno. Oh oke. Nah, kayak lu kan Mary Riana nih kayaknya nih, ya kan? Kalau gue Sandiaga Uno. Okay. Jadi gue pengen tertarik, gue sangat tertarik untuk misalnya ada perusahaan-perusahaan yang apa sih namanya sakit. Gue ajak teman-teman investor untuk beli, kita permak, bisa kita jual lagi. Itu target gue ke depan sih. Cuma kan itu butuh modal sama butuh relasi yang lumayan. Betul. Ya. Misalnya nih, okay. Ada seorang anak, dia bukan backgroundnya di orang tuanya itu bukan pebisnis, pekerja. Betul. Terus ada anak yang mau berbisnis, karena ini kan banyak ya. Gitu di dunia ini menurut saya mungkin yang bisnis berapa orang gitu, ya, benar. Yang pekerja jauh lebih banyak gitu, tapi kan sekarang banyak yang gencar wira swasta gitu kan. Nah wira swasta ini kan bukan yang jadi dalam satu hari gitu, bahkan banyak anak yang tumbuh dengan keluarganya yang punya bisnis aja bisa gagal gitu. Nah kalau saran dari Ko Davin sendiri untuk orang-orang yang dia bukan berasal dari keluarga pebisnis, better dia bekerja dulu atau dia ya udah kamu buka bisnis aja, coba aja gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bapaknya itu kira-kira karyawan top eksekutif atau karyawan biasa? Karyawan biasa. Nah untuk modal bapaknya bisa support modal nggak? Nggak, misalnya pas-pasan deh. Nggak bisa. Ya udah mulai dari kerja dulu kalau menurut gua ya. Karena bisnis itu resikonya terlalu tinggi ya. Iya, kecuali emang makanya kan depend dari orang-orangnya masing-masing orang lah, beda-beda kan. Kecuali dia punya satu temen nih, temennya ternyata punya modal ya kan, punya konsep apa, nah dia siap support modal, ya udah mulai langsung bisnis. Berarti lebih baik kerja dulu kalau misalnya mau tergantung orangnya kan ada masing-masing beda-beda ya. Contoh kayak adik gua ya gua sama adik gua itu kita nggak pernah ikut orang, nggak pernah kerja sama orang. Sedangkan ya orang tua kita ya sedang yang kayak tadi lu bilang lah, maksudnya ya buat ngepas buat biayain kita sekolah aja gitu kan. Nah adik gua juga mulai usaha bisnis dia itu dari dari nol itu karena ya punya temen. Nah akhirnya mulai dari nol, akhirnya sampai sekarang partneran. Jadi sebenarnya ya bisa aja mau kerja sama orang, bisa tergantung ini skill lebih kemana. Skill dan cadangan uangnya siap nggak gitu ya? Siap nggak gitu. Oke. Nah terakhir saran dari Koko untuk anak-anak remaja atau siapapun yang sedang berjuang untuk mulai berbisnis gitu. Apalagi ya bisnis itu banyak pencobaannya gitu kan. Mungkin Koko ada motivasi untuk mereka yang sedang berjuang membangun bisnis? Ya pokoknya ya never give up aja sih, never give up. Pokoknya ya pantang menyerah. Yang penting ya nggak usah peduli kata-kata orang lah, ya kan. Kadang-kadang kan orang suka komentar, lu gimana bisnis gak maju-maju atau apa. Selama lu yakin ya lu hajar terus, ya kan.
karena omongan orang itu ya maksudnya ya cuman bisa komentar doang, tapi bantu aja kagak, ya kan? Kadang-kadang ada yang ngomong karena iri. Iya, ada yang iri. Ya, pokoknya jangan takut tuh diomongin di belakang lah, ya kan? Ya lu kan cuma punya 2 telinga, lu cuma bisa nutup 2 telinga lu. Tapi kalau misalnya nutup mulut mereka masing-masing kan nggak mungkin, ya kan? Karena lu cuma punya 2 tangan. Gitu aja. Baik, terima kasih. Oke, thank you. Atas sharingnya. Iya. Ya, semoga pastinya akan bermanfaat. Oke. Thank you. Thank you.